Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai hakikat peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam yang beranggotakan Ratu Jalsa Rizky Pertiwi dan Nuzuli Liditya Isnur. Hakikat peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam menjadi 3 pokok bahasan. A. Definisi peserta didik dalam perspektif Islam. B. Paradigma peserta didik dalam perspektif Islam. C. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam perspektif Islam. A. Definisi peserta didik dalam perspektif Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang secara fisik, psikologis, religius dalam mengaruhi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Definisi ini memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikannya dirinya dewasa. Adapun pengertian peserta didik dari sudut pandang pendidikan Islam yaitu A. Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. B. Mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh dan orang yang dipelihara. C. Muta'adib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang terdidik untuk menjadi orang yang berbudi dan baik. Dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali disebut juga dengan murid atau thalib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti termologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan orang yang membimbing spiritual atau mursyid. B. Paradigma peserta didik dalam perspektif Islam. Paradigma pendidikan Islam paling tidak memberikan arah sesuai dengan arah pendidikan yang secara makro dituntut menghantarkan masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang demokratis, religius, kritis, berkualitas, dan tangguh dalam menghadapi lingkungan global. C. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam perspektif Islam. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali 12 merumuskan 11 pokok kode etik peserta didik yaitu A. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk menyucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela, dan mengisi dengan akhlak yang terpuji. Perhatikan Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan Surat Al-Zariyat ayat 56. B. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Quran Surah Ad-Duha ayat 4. Artinya, belajar tak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga belajar ingin berjihad melawan kebodohan demi mencapai derajat manusia yang tinggi, baik di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidiknya. Sekalipun ia cerdas, tetapi ia bijak dalam menggunakan kecerdasan itu pada pendidiknya, termasuk juga bijak kepada teman-teman yang IQ-nya lebih rendah. D. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar. E. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji atau mahmudah, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela atau masmumah. Ilmu terpuji dapat mendekatkan diri kepada Allah, sementara ilmu tercela akan menjauhkan darinya dan mendatangkan permusuhan antar sesamanya. F. Belajar dengan bertahap atau berjenjang, dengan memulai pelajaran yang mudah atau konkret, menuju pelajaran yang sukar atau abstrak, atau dari ilmu yang fardu ain menuju ilmu yang fardu kifayah. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 19. G. Belajar ilmu sampai tuntas, untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Dalam konteks ini, spesialisasi jurusan diperlukan agar peserta didik memiliki keahlian dan kompetensi khusus. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. H. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, sehingga mendatangkan
objektivitas dalam mengundang suatu masalah. I. Memprioritaskan ilmu dinia yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki ilmu duniawi, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat dapat membahagiakan, menyejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia akhirat. K. Peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik, sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode mazhab yang diajarkan oleh pendidik-pendidik pada umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik untuk mengikuti kesenian yang baik. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.